warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar hari ini? Perkenalkan, saya Widyardana. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi. Yuk ikutin, teman-teman. Coba deh teman-teman bayangin. Kalau kita semua ngomong, tapi gak ada bunyinya. Atau semua bunyi jadi sama. Misalnya, semua kata bunyinya cuman jadi makan, tidur, jalan, minum, semua bunyinya cuman Kira-kira kita bakal ngerti satu sama lain gak? Gak mungkin kan? Nah, dari situ kita bisa lihat kan betapa pentingnya sebuah bunyi dalam suatu bahasa. Dan disinilah fonologi berperan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai fonologi, ilmu di balik bunyi bahasa. Apa sih itu fonologi? Ada yang tahu? Oke, aku jelasin. Jadi, fonologi adalah ilmu cabang linguistik yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa dari sisi fungsi atau sistemnya. Jadi, fonologi itu semacam sistem suara dalam bahasa. Bukan cuma soal suara apa yang keluar, tapi lebih ke aturan mainnya. Kalau bahasa adalah musik, fonologi itu adalah partitur atau not baloknya. Selanjutnya, fonem versus bunyi bahasa. Teman-teman pernah dengar kata batu dan patu? Bedanya cuman satu bunyi di awal. B untuk batu dan P untuk batu. Tapi maknanya beda total loh. Nah, B dan P di sini disebut dengan fonem, yaitu bunyi terkecil yang bisa membedakan arti. Tapi ada juga loh bunyi-bunyi yang berubah, tapi artinya tetap sama. Ada yang tahu? Misal, orang Jakarta bilang besar, tapi orang Medan bisa bilang besak. Tapi kita tahu maksudnya adalah sama. Nah, itu disebut alofon, yaitu variasi dari fonem yang nggak bikin arti berubah. Selanjutnya, proses fonologis, yaitu bunyi yang suka baper. Ternyata, bunyi juga bisa terpengaruh oleh lingkungannya loh. Misal, yang pertama ada asimilasi, atau bunyi menyesuaikan diri karena tetangganya. Jadi, asimilasi terjadi ketika suatu bunyi menjadi serupa dengan bunyi di sekitarnya, baik karena pengaruh bunyi sebelumnya maupun sesudahnya. Contoh, 1 bulan menjadi sabulan. Kalian sadar gak sering ngomong kayak gitu? Enggak kan? Nah, itu disebut asimilasi. Yang kedua, ada elisi, atau ada bunyi yang hilang demi kenyamanan. Jadi, elisi merupakan penghilangan bunyi dalam sebuah kata. Dan ini terjadi karena berbagai alasan, seperti untuk memudahkan pengucapan. Contoh, apa itu? Jadi, apa tuh? Selanjutnya ada metatesis, atau bunyi tukeran tempat. Metatesis adalah perubahan posisi atau urutan bunyi fonem dalam suatu kata. Ini dapat terjadi karena pengaruh bunyi lain atau karena perubahan dalam pengucapan. Contoh, kereta jadi ketara. Contoh, kereta jadi ketara. Nah, ini sering muncul pada logat daerah. Lucu ya, kayak bunyi itu punya kepribadian sendiri. Nah, selanjutnya, fonologi dalam kehidupan sehari-hari.
fonologi itu bukan cuma buat ahli bahasa. Kita semua pakai fonologi loh tiap hari tanpa sadar. Misal, ketika kita belajar bahasa asing dan struggling dengan pengucapannya. Dan di situ fonologi berperan. Selanjutnya, saat kita meniru logat orang lain. Bahkan, waktu kita bikin pantun atau lagu rap. Jadi, kesimpulannya, fonologi itu kayak jantungnya bahasa. Dia yang ngatur bagaimana bunyi bekerja, gimana kata terdengar beda, dan gimana makna bisa terbentuk dari suara. Tanpa fonologi, bahasa itu cuman jadi suara random yang bikin kita bingung. Tapi dengan fonologi, suara jadi ada maknanya loh. Dan itu yang bikin komunikasi kita bisa terjadi sampai saat ini. Teman-teman, terima kasih ya udah dengerin. Ada yang pengen ngetes fonologinya sendiri? Boleh kasih kata. Nanti kita bahas bareng. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.